Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan berkata, "Sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan perjumpaan ini bernilai manfaat dan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai doa sebelum dan sesudah makan. Pendengar yang budiman, setiap kita sebagai manusia tentunya membutuhkan nutrisi yang dapat meningkatkan kembali raga kita untuk beraktivitas, baik berupa makanan ataupun minuman. Karena makan dan minum merupakan sarana agar kita sebagai manusia bisa beraktivitas dengan semangat dan tidak letoy dan mudah loyo. Namun terkadang kita melihat bahwa ada orang-orang yang makan, akan tetapi mereka tidak merasakan kenyang. Atau setelah mereka makan, malah membuat malas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya keberkahan dalam makanan. Dan salah satu sebab tidak berkahnya makanan seseorang, yaitu karena tidak membaca doa, baik ketika hendak makan atau sesudah makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan ketika kita hendak memakan makanan. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar bin Abu Salamah yang ketika itu masih belia, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'mati ba'd." Wahai anakku, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Sebagian orang berpendapat sunnah untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Namun lebih tepat bahwa hukum membaca bismillah ketika hendak makan adalah wajib. Hal ini sebagaimana hadis tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca bismillah ketika hendak makan kepada Umar bin Abu Salamah. Bahkan beliau sampaikan saat Umar bin Abu Salamah masih kecil, apabila anak kecil saja sudah diperintahkan membaca bismillah sebelum makan, maka untuk orang dewasa tentu lebih ditekankan lagi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertegas untuk membaca basmalah ketika hendak makan. Bahkan ketika lupa pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya. Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang dari kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Apabila lupa, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu akhirahu, yang artinya dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Inilah dua hadis yang memberikan tuntunan kepada kita agar membaca bismillah ketika hendak makan. Dan bahkan ada ancaman bagi seseorang yang sengaja tidak membaca basmalah ketika hendak makan, bahwa setan akan senantiasa ikut makan dengannya. Imam Abu Dawud rahimahullah mengisahkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuan makanan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Dan kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makanan. Lalu seorang Arab Badui datang yang seolah-olah ia terdorong, lalu ia meletakkan tangannya pada makanan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian seorang budak wanita datang sepertinya ia terdorong hendak meletakkan tangannya pada makanan.
Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan berkata, "Sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya." Setan datang bersama orang Badui ini. Dengannya setan ingin menghalalkan makanan tersebut, maka aku pegang tangannya. Dan setan tersebut juga datang bersama budak wanita ini. Dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut, maka aku pegang tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan setan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, adapun mengenai doa setelah makan yang dapat diamalkan dan selain itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa adalah doa yang diajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Muadz bin Anas dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikan rezeki kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, jika kita mengucapkan ini sebagai realisasi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan selain itu, kita juga diperbolehkan dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akalah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah, sesudah makan dan sesudah minum. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang mencukupkan dengan bacaan alhamdulillah saja, maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah. Nah, inilah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, mengenai doa sebelum dan sesudah makan. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.